pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Bapak Ibu, ambo ditelepon oleh seorang ibu-ibu untuk datang ke rumah sakit M Jamil. Pai manga tu pai marukiah. Yang dirukiah tu seorang bapak-bapak. Bapak-bapakku bu, ampe tahun sakit liver. Ibu bayangkan orang sakit liver, paritnya gadang, karena cairannya numpuk, hatinya tidak berfungsi dengan baik. Salah saya yang merukiah itu Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik Pak. Beliau punya anak 3 Bu. Anak pertama padusi, anak nang kedua padusi jo. Anak nang ketek laki-laki. Ketika bapakku sakit, anaknya baru kelas 3 di SMP. Jadi waktu itu dirujuk Pak ke rumah sakit M Jamil. Jadi anaknya kok pai sekolah ke SMP 1 dari rumah sakit M Jamil. Bolak-balik tarwih. Satu kali Bapak Ibu ndak teganya mencari orang tuanya yang sakit kayak gitu Pak. Karena memang sakitnya ndak per menit, ndak per jam le Pak. Sakitnya itulah per detik. Deklah per detik kok Pak Ibu nyocaliak tarwih ayahnya kok ndak lalu siang malam. Ayahnya kok hanya mengeluh dan berucap kalimat baik. Astagfirullah, la haula quwata illa billah. Itu aja Pak. Dek mencari apanya yang sakit modeko Pak Ibu. Maka mengeceklah nyokapaknya. Pak, iya nak, adek nggak tega lagi melihat papa sakit kayak gini. Ledo anak-anak kini mah itu Bu. Dari agak 1000 agak cie. Adek nggak tega lihat papa sakit kayak gini. Kalau boleh adek minta kepada papa, sakit papa itu pindahkan kepada adek. Mbak ibarat orang hawih nak Bu. Ya nak. Dia haye satitia. Iku yang bahagia kesejukan siapa? Anak kandung. Menanga kalimat itu apa Ibu? Apaku Bapak Ibu? Masya Allah, Masya Allah. Ndak tatampung jo tapak tangan, jo niru ditampungkan. Dek menanga kalimat seketek tadi, pindahkan sakit papa kepada adik. Langsung Pak tapanca ye mato nangis Pak. Tapi nangisnya itu bukan nangis sedih, tapi nangis bahagia. Maka dijawab dia apanya Bu. Nah, jangan kau minta pula sakit seperti papa. Biarlah papa yang menanggungkan nak. Mudah-mudahan dengan tulus dan ikhlas papa terima sakit ini, supaya nanti menghapuskan dosa-dosa papa. Sambil menangis Pak. Apa menangis, anak menangis loh Pak. Diapui juga ye matu ayah ke Pak. Ayah maaf ya ye matu anak. Maka mengecek apanya? Kalau bolehlah papa meminta kepadamu nak. Langsung dijawab anaknya Pak yang kelas 3 SMP. Apa tuh Pak? Kalau nanti pertama di saat-saat sudah mulai detik-detik sakaratul maut papa, tolong bacakan Papa Yasin. Ya Pak. Anaknya tadi Bu mengangguk anaknya sambil menangis, nyapui jo ye mato, nyapui jo ye mato papa.
Tapi tidak cukup sampai di situ, Pak. Pak tanya je balik. Apalagi, Pak? Kalau sudah agak kencang sesak nafas Papa nak, sudah detik-detik sakaratul maut Papa nak, Papa berharap kepadamu, tolong bimbing Papa mengucapkan kalimat dua syahadat atau kalimat tauhid. Anaknya mangguk, ayahnya menangis, kedua-duanya menangis. Iyo ya, iyo Pak. Apa lagi Pak? Yang nama anak SMP dah Pak. Apa lagi Pak? Kalau nanti sudah berpisah nyawa Papa dari badan Papa nak, tutupkanlah kedua mata Papa, rapatkan mulut Papa, lipatkan kedua tangan Papa di dada Papa, luruskan kaki Papa nak. Setelah itu tutupi sekujur tubuh Papa. Baru kamu ambil HP-mu, kamu ambil telepon dan telepon sanak famili kita. Setelah itu Bapak Ibu alun jupu ya Pak. Tanya je balik, apa lagi Pak? Kalau nanti sesampai di rumah nak, di saat Papa akan dimandikan, Papa rindu nak kamu yang memotong baju Papa. Potong elok-elok ya nak. Lataan Papa di atas pemandian. Siramkan Papa air pertama lambik-lambik ya nak. Karena ketika engkau kecil dulu, ibumu mencuci, ibumu memasak, Papa memandikanmu. Ya dua awak model itu kan awak Pak. Dia mengangguk juga Bu. Mangguk aja tanya aja balik. Andun jumpa Pak. Apa lagi Pak? Selesai nanti Papa dimandikan, nak taruh Papa di atas kain kapan Papa. Bungkuslah Papa nak. Ikat dari bawah sampai ke atas. Sebelum engkau ikat kepala Papa, ciumlah Papa, lepas Papa dengan ikhlas. Nyumanggu aja Pak, sambil menangis Bu. Iya Pak, iya Pak. Apa lagi Pak? Apabila telah selesai dikapani Papa, naikkan Papa ke atas keranda, bawa ke depan rumah. Tolong minta maafkan Papa. Menangis je Bu. Tapi menangis bertanya je balik. Apa lagi Pak? Setelah engkau taruh di depan rumah, lepaskan Papa, minta maafkan Papa kepada orang yang ramai. Karena Papamu ini banyak dosa nak. Anakku mangguk je Bu. Biba tanya je tarik. Apa lagi Pak? Selesai engkau lepas Papa, bawa keranda Papa ke masjid. Dan di saat sampai di masjid, Papa tidak mau jenazah Papa disolatkan oleh orang lain, oleh buya, oleh ustaz. Papa rindu yang menjadi imam solat jenazah Papa itu adalah kamu. Anakku menangis je Pak. Tapi masih bertanya je. Apa lagi Pak? Selesai Papa dimandikan, dikapan, disolatkan, antarkan Papa ke kuburan. Maka Papa enggak mau nak jenazah Papa di liang kubur itu diterima oleh orang lain, tapi kamu yang nerima. Kamu taruh pelan-pelan, kamu lepaskan ikatannya satu persatu, sentuhkan pipi Papa dengan tanah. Mangguat. Alun jumpueh lah Ibu. Bertanya je lah Pak. Apa lagi Pak? Selesai kamu tutup lahat Papa. Timbun lambik-lambik ya nak. Mangguat je. Apa lagi Pak? Ada pesan Papa terakhir untukmu. Jangan pernah mendoakan Papa.
menangis je bu. Pendek cerita Bapak Ibu, anak tadi manggut. Hari berganti hari Pak, tidak sampai sebulan Pak. Minggu depan betul-betul. Mulai saja sasa angoknya Pak, istri menangi, kakaknya menangi, nyo terisak. Tapi nyo kecian ke mamanya, mama jangan menangis, kakak jangan menangis, pergi berwudu, doakan papa ini. Nyo baca Yasin. Suaranya rancak mana? Sudahlah awak gagah suara rancak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dibaca sampai habis. Semakin kencang sesak nafas. Nyo tagak di samping kepala orang tuanya Pak. Nyo bisikan di telinga ayah. Baca ya Pak. La ilaha illallah. Sang istri di belakang menangis Pak. Sambil berdoa menangis, ya Allah mudahkan suamiku mengucapkan la ilaha illallah. Dua anak panang gadi-gadi menangis di belakang Allah. Ampuni papa, mudahkan papa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan itu dimudahkan oleh Allah Pak. Yang paling luar biasa Bapak Ibu, apa yang minta tadi, seluruh permintaan itu Pak dikabulkan. Tahukah Bapak Ibu? Bak kok bisa anakku merdeka? Nah, jadi pertanyaan, bak kok bisa anakku? Tahukah Ibu? Dalam Al-Quranul Karim Allah mengajarkan kepada kita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk mendapatkan anak yang soleh. Pada ayat yang lain Nabi Ibrahim meminta, apa permintaannya? Jadikan aku dan anak keturunanku orang yang tetap mendirikan solat. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kini Bapak Ibu banyak itu yang memang tidak dipedulikan di orang tua Pak. Orang tua pagi-pagi membangunkan anaknya bukan untuk pergi ke masjid salat subuh, tapi orang tua menyagukan anaknya untuk apa Bu? Hah? Untuk sekolah. Ya Pak? Jagolah nak. Tadi Ibu ada berapa orang yang bersurah guru, tuan bertanyaan, "Bakut talambek jago sayang. Tadi malam awak talambek lalu Pak. Bakut talambek nak. Awak main HP. Jam berapa lalu tadi malam? Jam 2 Pak. Awak jam berapa? Jam 3 Pak. 3 sampai 5 6. Abah nak kata lambek Pak. Tuan mau tanya Bapak Ibu, lai solat subuh tadi nak? Indah Pak. Coba yang Bapak Ibu. Maka untuk mendapatkan anak yang seperti yang berceritakan tadi itu Bu, itu bukan kisah bohong-bohongan Pak, tapi itu kisah nyata. Maka Bapak Ibu menyuruh anak pagi-pagi, menjaga anak pagi-pagi itu dan untuk sekolah, untuk sholat. Makanya di usia 7 tahun Bapak Ibu anakku disuruh oleh Allah dan Rasul diperintahkan mana? Perintahkan anakmu untuk sholat. Di surah Toha Bapak Ibu di ayat yang membacakan tadi, apa kata Allah Bapak Ibu? Masya Allah di surat Toha ini, di surat Toha ini Allah mengingatkan kepada kita tentang tanggung jawab yang mulia kita terhadap anak kita. Untuk apa itu Ustaz?
supaya kita memerintahkan anak dan keluarga untuk salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka. Kata Allah, Pak. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan solat. Sabarlah kamu untuk itu. La nas'aluka rizqa. Tidak kami yang minta rezeki kepadamu. Tidak kami yang minta rezeki ke engkau. Nahnu narzukuka. Kami nama giahmu rezeki. Tahu tak? Kuah muhalo meninggal solat, Pak, untuk pai karajo. Adolo indak solat dek karajo. Karajo di musaji, Pak, mancat musaji, matok musaji, memasang granit musaji. Tapi nan tukang ku mana ndak solat. Ada risiko tu, Pak. Ambo catat, Pak, kalau karajo di rumah ambo tandui tukangnya harus solat. Kalau ndak solat ndak boleh. Mana boleh, Ustaz? Ndak membawa berkah untuk rumah ambo. Mau tage-tage, Pak. Jadi apa ibu-ibu besok-besok mereka itu tegas. Kalau nak solat tak usah di pekarajuan. Ambo padang pagi, Pak, 600 orang karyawan budiman sudah dipaksa untuk solat itu, Pak. Di kalau ada di rumah tu anak tak solat, minantu tak solat, laki tak solat, bini tak solat. Seorang saja yang tak solat, Bu, itu membawa petaka untuk rumah. Tidak datang berkah, Bu. Karena Allah mengecewakan kau. Nahnu narzukuka. Kami nama giahmu rezeki. Awak pagi-pagi jago pergi ke apa? Mencari rezeki. Sementara yang magi rezeki awak tamui. Pulang baikolah tak terkeletak. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang mencari menantu Bapak Ibu yang ditanya dua. Khusus Indonesia, kau tahu Bapak Ibu, syarat untuk berumah tangga hanya dua sudah Indonesia kau Pak. Ada dua tu. Satu di Makarajo. Ya Pak. Orang kalau bertanya ke laki-laki yang pertama apa Pak? Ya tak? Lima karajo. Nyo kecian ke ibu karajonya di BI. Anan tak bayang ibu. Banyak pitihnya, ya kan? Yeronya di BI ko di mana karajo Pak? Inyo di OB. Ya Bu. Office boy. Kalau bahasa orang ulang bodoh Pak. Tu. CS. Cleaning service. Nang kedua dan ditanya apa Pak Ibu? Yulai bana-bana cinta kamu kepada anakku. Kenapa? Yulai bana-bana suku angka anak ambo. Aduh itu sih Pak. Sebenarnya ada ilmu yang harus ada. Makanya ambo berniat Bapak Ibu akan mendirikan sekolah pengantin. Memberikan pelatihan khusus untuk orang-orang ke rumah tangga. Separuh lurih niatnya. 3 malam yang lalu Pak ambo pai merukiah ke rumah orang Pak. Coba yang deh Bu. Punya anak 3, punya suami. Kenal di Facebook Pak. Jo suami orang lo. Sore ku kenal malam berjanji Bu. Langsung pai. Langsung berzina. Nauzubillah Pak. Coba yang dah Pak. Ayah nak ada tu Bu. Akak yang nak ada. Tidak. Ayah tak ada. Agama tak ada. Anak mau kecil. Kamu punya anak 3, punya suami. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Tak ada Pak. Tak ada rasa bersalah. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memerintahkan apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga salat. Umur berapa tu Bu di surah salat?
Ada air? Air? Nggak apa-apa, Bu. Beliau ada tugas. Ya, Pak ya. Umur berapa? Umur 7 tahun. Bu. Umur berapa dipukul, Pak? Umur berapa? 10 lah. Iya. 10 kamu? Umur 10 kalau tidak sholat pukul, ya kan? Sekarang kita hitung, Bu. 7 sampai 10 berapa tahun, Pak? 3 tahun. Alhamdulillah. Maaf ya. Berapa tahun, Bu? 7 sampai 10 3 tahun. 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, ya kan? Sehari barangkali awak kicangkan awak 5. Anggap bapak ibu sebulan tu hanya 30 hari, Pak. Kalau 30 hari dalam sebulan, awak ajak anak awak ko solat, Pak, 5 kali. Barangkali itu, Pak. 150. Masya Allah. Kalau 3 tahun barangkali itu, Pak. 3 tahun berapa bulan? 36. 36 kali 150. Tahu Ibu? Bara jumlah, Bu. Anggap 30 sopan. Ada 31 tu, Pak. Tahu Pak, barangkali awak majak anak awak, Bu. 5.400 kali. 5.000 sampai ratus kali, Pak. Kira-kira lagi kanyu tinggalnya solat tu, Pak. Nak solat nak. Nak solat nak. Nak solat nak. 5 kali, Pak. Nak subuh solat nak. Nak solat nak zuhur. Nak solat nak asar. Nak solat maghrib nak. Nak solat isya nak. 5 kali. Walaupun nyolong solat, Pak. Walaupun nyolong solat. Tapi yang luar biasa, tahukah Bapak Ibu? 3 tahun itu adalah sebuah nilai-nilai terbaik yang ditanamkan kepada anak, yang membuat menjadi kebiasaan. Bagi orang Minang, Bapak Ibu, ketek, tak raja-raja gadang, tak bau-bau lagae, taubah tidur. Itu nanti terjadi, Pak. Tahukah Bapak Ibu? Ada kawan ambo di Jakarta, Pak. Siap bagi pengajian di sebuah perusahaan. Apa yang terjadi, Bu? Kiranya yang punya perusahaan ko, Pak, serangan jantung, meninggal mendadak usia muda, Pak. Anak yang paling gadang baru tingkat 1 kuliah. Anak nomor 2 baru SMK. Anak ketiga baru kelas 3 SD. Selesai pengajian tu pandai langsung meninggal, Bu. Apa yang luar biasa, Bu? Ketika Ustadz mengabari kepada istrinya, apa kata istrinya? Maaf Ustadz nggak bisa ke rumah karena suami saya nggak di rumah. Kecil Ustadz, saya mau ketemu dengan ibu. Saya bukan sendirian ke rumah dengan teman saya untuk mengabar tentang meninggalnya suaminya. Apa yang terjadi, Bu? Latibo di rumah tu, Bu, dikecaan lambe-lambe, hati-hati Ustaz kamu ngecaan tu baru dia tahu takajuinya. Tak percayanya dah, Pak. Misalnya tak percaya tu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kecak Ustaz teleponlah anak ibu yang besar, yang nomor 2. Ditelepon nang gadang ko, Pak, nan kuliah. Anak ibu yang pertama di mana? Sedang pergi kuliah, Ustaz. Anak yang kedua sedang sekolah. Panggillah, teleponlah, kasih tahu sama dia. Ditelepon. Ditelepon medari yang di atas, Pak, di lantai 2, Pak. Diulangnya telepon balik medari yang di lantai 2 balik, Pak. Beberapa kali medari yang terang ada atas, maka diturut kata, Pak. Diri yang lah jo, Ustaz tadi jo kawannya. Digedor-gedor pintu tak jadi buka, Pak. Digedor juga balik kak kare.
baru dibuka. Baru tak buka pintu kamar, kironyo anak mujangnya kubu ndak seorang di kamar tu, ada padusi yang lagi tidak ada satu helai benang pun pakaiannya. Sedang manganya tu Pak, sedang berzina. Nyuariak ustaz kebu, ayah hang lah meninggal. Lai tawang ayah hang lah meninggal. Wang berzina di rumah. Angusia perusi. Coba bayang Pak, siang malam wak bakar raja wak buat rumah untuk ada anak wak untuk mendatangkan bala. Jadi kalau ada di rumah tu Pak orang berzina, cik rumah, ampe puluh buah rumah akan kanai balanya. Yang paling padih Pak, selesai dimandikan, dikapani, dibawa ke masjid mereka. Diimbau anak tadi nampal yang gadang, nanti kamu yang jadi imam solat jenazah ayahmu ya. Maaf Ustaz, maaf, jangankan solat jenazah, solat wajib aku enggak bisa. Berapa dia nyebut tah? Jangankan solat jenazah, solat wajib saja enggak pandai. Berapa dia nyebut? Hah? Anak nampak yang adang tu Pak. Dimbalu anak nomor 2 SMK tadi, abangmu enggak bisa menyolatkan bapamu. Sekarang kamu yang jadi imam. Maaf Ustaz, saya juga enggak bisa. Jangankan salat jenazah, salat wajib pun aku enggak bisa. Tak padih dibuk tu. Hah? Aro awak jo anak apa? Ya kan? Aro awak jo anak kado terbaik, kado terakhir. Ndak ada nang kana minta sudah tu kecuali doa. Kironyo anak awak ndak pandai solat. Anak awak ndak pandai solat jenazah. Jangankan solat jenazah, solat wajib 5 waktu ndak pandai. Nah, coba yang ni tu. Ndak padiah dia buat tu. Mengko apa ibu tanya jo kana solat lah nak. Jangan yang sebab walaupun lah berkeluarga, jangan tinggal solat jangan singgahan solat nak. Solat lah nak, solat lah. Lah punya anak lo lah sekian lo anak nak tekana solat. Nyinyir lah bu. Solat lah nak, jangan ditunggu elok baru solat, tapi solat lah sampai elok nak. Lai pernah apa ibu bertanya ke anak sambil berlinang air mata, lai pandai kamu solat jenazah nak. Sekali tanya tu Pak, tu tersentuh hatinya. Bapak Ibu muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu tidak pandai menyolatkan, maka ustaz tadi menyolatkan. 3 hari sudah tu Bapak Ibu, maka datang karyawan yang banyak dari perusahaan ko Pak, pai manga, pai takziah. Dipanggil lo balik nang adang ko. Ikut takziah akan dimulai lagi, nanti kamu yang baca Quran ya. Maaf Ustaz, maaf 1000 maaf Ustaz. Kok kamu minta maaf? Jangan kamu baca Quran Ustaz, membaca Iqra saja aku enggak bisa. Dia tak pandai mengaji Pak. Jangankan Al-Quran, Iqra sudah pandai. Diimbau nomor 2 Bapak Ibu, jawabnya sama, maaf Ustaz, jangankan baca Quran, baca Iqra saja aku enggak bisa. Coba yang dah Pak, dari segi mana kau banggaan anak Pak? Makin gadangnya makin tak tahu je Allah. Makin bertambah sekolahnya makin tak tahunya musajid. Makin bertambah titelnya makin tak arif dengan hidup. Sementara Allah lah mengicik dalam Al-Quran sia orang yang solat, nyo perintahkan keluarganya solat, sabarnya untuk itu. Kami yang akan mengasih rezekinya. Nahnu narzukuka, kami nang kamagih rezeki.
Jadi apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tadi itu apa ibu, kalau ndak awak tanam dari kini pak, diam 1000 bahasa, ndak peduli jo solat anak, jo baca Quran anak, untuk masuk polisi, tentara, balesan pak bayi. Ada per paket, ada nambahi 10 juta, 15 juta, awak bayi pak. Hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat pak, untuk akhirat barawak harus bahagia pak. Lain pernah apa ibu bertanya tu. Nah, jadi mudah-mudahan iko bermanfaat untuk ambo dan apa-apa sadualah. Iko baru pengantar pak. Kalau diulang ambo balik kasih ko banyak nak kamu baca ke pak ibu. Membui apa ibu pengalaman ayi mato kalau mau baca dari kisah-kisah pasien ambo pak. Jadi mudah-mudahan bangkit balik pak, walaupun anaklah tua pak, jangan lupa menganakan jangan lupa maja mengaji, jangan lupa majak kamu saji. Kok tersinggung apa dek naik, tersindir dek turun pak. Yang benar dari Allah dan salah dari ambo. Ambo mohon maaf ke pak ibu, lah dimaafkan. Dan ambo izin tak solat sikopak karena ada takziah sudah. Banyak maaf kalau ada nama nanyo nomor ambo di Ustadz di Buya Ado, nanti minta ke beliau ya bu ya pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.